Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada, tetap semangat. Bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan pembelajaran PPKN pada pembahasan bab 6 memperkuat komitmen kebangsaan pertemuan yang kedua. Pertemuan kali ini akan membahas materi khusus tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Sebelum kita mulai kegiatan pembahasan, jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Baik, kita mulai. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Jika kita mengenai lebih jauh tentang semangat dan komitmen kebangsaan, pendiri negara memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga dengan nilai-nilai kejuangan 45. Yaitu jiwa, semangat, dan nilai kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Artinya, bahwa embrio nilai itu sudah ada di zaman kerajaan, hanya belum muncul dan dirumuskan. Barulah tercapainya titik kulminasi atau titik puncak pada tahun 1945, nilai-nilai itu disepakati sebagai dasar, landasan, kekuatan, dan daya dorong bagi para pendiri Republik Indonesia. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai yang berkembang pada setiap zaman, diadakanlah periodisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah periode pertama, masa sebelum pergerakan nasional. Sejak zaman dulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan diisi oleh kerukunan dan kedamaian antar pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan penganut kepercayaan. Nah, ini ada situs-situs kerajaan besar, yaitu Kerajaan Majapahit, dan di Sumatera, ini di Pulau Jawa, di Sumatera ada situs Kerajaan Sriwijaya. Itu periode 1. Kemudian periode kedua adalah masa pergerakan nasional. Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan di wilayah Nusantara bersifat kedaerahan seperti dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, Kapiten Patimura di Maluku, Pangeran Diponegoro di Jawa, dan masih banyak lagi tentunya. Namun, perlawanan masih bersifat lokal dan tidak ada koordinasi sehingga mampu dipatahkan oleh Belanda. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, kemudian Serikat Dagang Islam atau Sarekat Islam. Pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, harga diri sebagai bangsa. Rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 seperti dibahas kemarin pada pertemuan pertama sampai 1945. Akibat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Namun penggemblengan pemuda dapat menimbulkan semangat yang kukuh dan memupuk militansi yang tinggi untuk merdeka. Penggemblengan dilakukan oleh Jepang menimbulkan hikmah dan manfaat untuk merebut kemerdekaan. Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat, dan nilai kejuangan makin menggelora pada saat itu. Kemudian pada periode ketiga, yaitu masa proklamasi dan perang kemerdekaan.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Indonesia tidak diterima oleh pihak Belanda. Belanda ingin menjajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, serta berjuang dalam bidang politik dan melakukan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai kejuangan, terutama harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia ini sampai ke periode ketiga ini diberi nama sebagai jiwa dan semangat nilai-nilai 45. Ini para pejuang kita dulu bermodalkan bambu runcing, akhirnya kita mencapai pada titik kulminasi dengan melakukan pernyataan kemerdekaan yang disebut dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini teks proklamasinya ditandai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Periode keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu, karena perjuangan dimaksud mencapai tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai yang mengalami perubahan adalah nilai operasional. Dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan, kemungkinan nilai-nilai semangat juang akan bertambah. Secara kualitatif, kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini masa perjuangan mengisi kemerdekaan diisi dengan kegiatan pembangunan, dan ini adalah peringatan proklamasi yang dilakukan setiap tahun di Istana Negara kita dengan inspektur upacaranya adalah Presiden Republik Indonesia. Pada saat ini, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan NKRI dapat datang dari luar maupun dalam negeri. Sikap malas, korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian penjajahan secara fisik yang saat ini kemungkinan sangat kecil terjadi. Tetapi ancaman dari luar yang bersifat non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, janganlah dianggap sebelah mata. Untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk kita tetap pertahankan. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Nilai-nilai 45 lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan dorongan mental spiritual yang kuat untuk mencapai kemerdekaan. Tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketakwaan, adanya nasionalisme, patriotisme, kepahlawanan, sepi ing pamrih rame ing gawe, jiwa dan semangat merdeka, disiplin yang tinggi, persatuan dan kesatuan, anti penjajah dan penjajahan, idealisme kejuangan yang tinggi, pantang mundur dan tidak kenal menyerah,
rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, kesetiakawanan, senasib, sepenanggungan dan kebersamaan, serta dan lain-lain, masih banyak. Nah, itu pembahasan pertemuan kedua kali ini. Baik, kita lanjutkan dengan menyimpulkan. Kesimpulannya, pendiri negara memiliki jiwa dan semangat dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan berebut kemerdekaan disebut juga dengan nilai-nilai kejuangan 45. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia tidaklah lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Pada saat ini, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan NKRI dapat datang dari dalam maupun luar negeri. Untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk kita pertahankan. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, ini ada tugas sebagai bahan latihan kalian. Selanjutnya dikerjakan dan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan kesepakatan di sekolah kalian. Demikian pertemuan ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.